Dulu, kalau ada orang bilang, aku menghabiskan 5 jam menonton orang lain bermain game, mungkin itu terdengar aneh. Karena, bukankah game seharusnya dimainkan, bukan ditonton? Tapi sekarang, jutaan orang melakukan itu setiap hari. Mereka menonton streamer, VTuber, YouTuber gaming, turnamen e-sport, bahkan kadang game yang mereka tonton tidak pernah mereka mainkan sendiri. Dan yang paling aneh, banyak orang merasa lebih nyaman menonton orang lain bermain game daripada bermain game itu sendiri. Inilah Jurnalar, dan hari ini kita akan membahas mengapa orang-orang suka menonton orang lain bermain game. Dulu, game terasa seperti aktivitas yang sangat pribadi. Kita bermain sendirian, menyelesaikan misi sendiri, menemukan rahasia sendiri, dan pengalaman itu terasa milik kita sendiri. Tapi perlahan, cara manusia menikmati game jadi mulai berubah. Internet membuat game menjadi tontonan. Awalnya mungkin sederhana, teman yang berkumpul di rental PS, anak warnet yang melihat orang lain bermain point blank, atau seseorang yang berdiri di belakang kursi hanya untuk menonton temannya bermain GTA San Andreas. Dan tanpa sadar, kita sebenarnya sudah menikmati game sebagai hiburan, bahkan sebelum YouTube ada. Mungkin manusia tidak hanya suka bermain game, kita juga suka melihat pengalaman orang lain saat memainkannya. Ada alasan kenapa banyak orang lebih nyaman menonton game daripada memainkannya sendiri. Karena menonton tidak melelahkan, tidak ada kalah, tidak ada grinding, tidak ada frustasi. Kita tetap bisa menikmati cerita, momen lucu, ketegangan, dan kemenangan tanpa harus mengalaminya sendiri. Dan internet membuat semuanya menjadi lebih mudah. Sekarang, kalau seseorang ingin merasakan game horor, mereka tidak harus bermain. Cukup menonton streamer lain panik. Kalau ingin menikmati game kompetitif, mereka tidak harus jago, cukup melihat pemain profesional melakukannya. Menonton game akhirnya terasa seperti versi modern dari duduk di samping teman yang sedang bermain. Hanya saja, skalanya sekarang jutaan orang. Mungkin bagian paling menarik dari semua ini adalah kebanyakan orang sebenarnya tidak menonton game, mereka menonton orangnya. Karena streamer yang berbeda bisa membuat game yang sama terasa berbeda. Ada yang lucu, ada yang tenang, ada yang toksik, ada yang terasa seperti teman sendiri, dan perlahan game berubah menjadi latar belakang untuk sesuatu yang lebih besar. Kepribadian, interaksi, dan rasa ditemani. Itulah kenapa kadang orang tetap menonton streamer favorit mereka, bahkan saat game yang dimainkan terasa membosankan. Karena yang dicari bukan gamenya, tapi kehadirannya. Dulu, kita bermain game untuk mengisi waktu. Sekarang, banyak orang menonton game agar tidak merasa sendirian. Platform seperti YouTube dan Twitch memahami satu hal, yaitu game sangat mudah ditonton. Karena selalu ada reaksi, emosi, kompetisi, dan momen tak terduga. Dan algoritma menyukai hal itu. Makanya, konten gaming terus muncul di mana-mana. Klip lucu, rage moment, speedrun, streamer marah, turnamen e-sport, VTuber, reaction stream. Internet modern membuat game bukan lagi sekedar permainan, tapi hiburan tanpa akhir. Dan semakin lama, batas antara bermain game, menonton game, dan hidup di internet mulai menghilang. Mungkin alasan terbesar kenapa orang suka menonton game adalah karena manusia suka merasa menjadi bagian dari sesuatu. Live chat, komentar, meme komunitas, inside jokes, reaction spam, semua itu membuat orang merasa aku ada di sini bersama orang lain. Dan di internet modern, rasa seperti itu semakin berharga. Karena banyak orang online setiap hari, tapi tetap merasa sendirian. Makanya, kadang sebuah live stream terasa lebih hangat daripada kehidupan nyata. Mungkin yang membuat orang betah menonton streamer berjam-jam bukan karena gamenya terlalu menarik, tapi karena untuk beberapa saat mereka merasa punya tempat untuk kembali. Dulu, menonton orang bermain game terdengar aneh. Sekarang, itu menjadi salah satu hiburan terbesar di internet. Dan mungkin alasannya sederhana. Game bukan lagi hanya tentang permainan, tapi tentang reaksi, cerita, komunitas, dan rasa ditemani. Karena pada akhirnya, manusia selalu suka melihat manusia lain mengalami sesuatu. Dan internet menemukan cara untuk mengubah itu menjadi hiburan tanpa akhir. Mungkin kita tidak benar-benar menonton game, tapi kita menonton tawa, emosi, kemarahan, kepanikan, dan seseorang yang terasa hadir di sisi layar lain. Sekarang, game bukan hanya sesuatu yang dimainkan, game sudah menjadi sesuatu yang ditonton. Dan mungkin internet tidak mengubah cara kita bermain, internet mengubah cara kita merasa terhubung. Inilah Jurnalar, terima kasih sudah menonton.